kasih kehadiran Bapak Ibu dalam acara ini dari Ibu Rohayati selaku CGP Angkatan 9 untuk mengadakan diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, betul bahwa ini merupakan kegiatan yang positif untuk memberikan virus kebaikan kepada Bapak Ibu guru semua yang ada di sini, karena ibaratnya seorang guru memang harus selalu meningkatkan kompetensi terkait anak-anak kita berhadapan dengan benda atau makhluk hidup yang mau tidak mau dalam proses perkembangannya itu dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi mengalami perubahan, mengalami perbedaan. Yang paling bisa dilihat itu kurikulumnya. Dulu pakai kurikulum KSP, sebelumnya kurikulum 13, dan sekarang kurikulum Merdeka. Tentu dalam menyikapi juga beda cara pandangnya, cara mengambil sikapnya, termasuk melakukan kegiatan di kelasnya juga berbeda. Oleh karena itu, Ibu Rohayati, Bu Ayan itu memang sedang melakukan upgrade diri, sedang melakukan ibaratnya toko broto, ibaratnya orang memundurkan diri sejenak untuk belajar lebih dalam mengenai pendekatan-pendekatan baru yang dikeluarkan dari kurikulum Merdeka, dari guru penggerak, yang diharapkan dalam kurang lebih 6 bulan itu muncullah berkamuflase menjadi dari budaya yang mungkin zero mindset atau fixed mindset, cara berpikir yang terkungkung, keluar menjadi growth mindset, menjadi cara pandang yang berbeda. Kami juga menularkan kepada Bapak Ibu guru sekalian bahwa guru penggerak akan ada terus. Ini sudah mulai angkatan ke 11 muncul lagi. Kalau memang umurnya masih belum 50, kami berharap Bapak Ibu ikutlah Bapak Ibu, karena di situ banyak hal-hal yang positif yang di saat kita kuliah SPD itu belum pernah ada ilmu seperti itu Bapak Ibu. Benar, yang kita dapatkan di perkuliahan mungkin masih dalam skala pembuatan RPP yang baik, cara mengajar yang baik, menggunakan metode yang baik. Tapi ketika memahami karakter, mengelompokkan siswa sesuai dengan minat bakatnya, kemudian cara menggunakan restitusi, membudayakan disiplin positif, itu belum ada sama sekali. Masih 80% menggunakan administrasi dulu. Oleh karena itu saya selalu sebagai testimoni hidup yang pernah ada di gelombang frekuensi angkatan 4 CGP waktu itu, ya saya merasakan betul memang inilah mungkin yang perlu disikapi oleh Bapak Ibu dulu supaya upgrade diri, upgrade kompetensinya. Budaya positif ini ditularkan oleh Bapak Ibu dengan harapan supaya menggunakan kurikulum Merdeka itu bisa seperti itulah kira-kira berhadapan dengan murid itu tidak model seperti zaman kolonial yang murid itu serba tidak bisa, yang paling tahu itu guru, yang paling benar itu guru. Sekarang tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Tetap murid itu punya keunikan, punya kepribadian, punya beberapa alam zaman yang harus dihargai, perbedaannya, sikapnya, cara pandangnya. Dan kita sebagaimana Pak Tani yang menghidupkan tanaman, yang mensuburkan tanaman, kita hanya bisa menyemai, memberikan pupuk, menyiram tanaman, menjaganya dia dari hama-hama, dari kerusakan virus atau hama yang lain. Kita pastikan anaknya, patinya itu tumbuh sebagaimana yang kita harapkan, bahwa nanti 3 bulan, 4 bulan itu panen dengan panen yang banyak dan seterusnya. Itu harapannya. Jadi anak-anak itu nanti di kelas tidak harus kita wajibkan dia di satu jurusan itu akan jadi A, B, C dan seterusnya.
biarkan dia punya keinginan dan harapan yang besar, yang luar biasa, dan juga kita mengayomi ataupun mengawal mereka itu menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi seperti yang kita mau. Jadi kita hanya bisa mengawal seperti itu. Sehingga memang ada juga masukan dari guru yang belum mengikuti CDP, wah enak ya saiki guru jadi koyo ngono, terus muridnya jadi amburadul dong. Kita ngomongnya ini nggak boleh, ini nggak boleh, dan seterusnya. Enggak juga seperti itu Bapak Ibu. Ya ibaratnya orang mendidik ya ada kalanya lembut, ya ada kalanya ya keras, dalam arti mendidik, ada kalanya yang santai, pada satu sisi kita jadi teman, pada satu sisi kita jadi mentor, suatu saat kita jadi fasilitator dan seterusnya. Tapi fenomena itu kita melihat dari anak itu sedang bertumbuhnya seperti apa. Pada saat dia lagi galau, curhat dan seterusnya, ya saatnya kita menjadi kakak atau ibu atau bapak yang baik. Ini nih empat mata kita ingin ngobrol bareng kamu dan seterusnya. Kemudian ketika anak itu punya masalah, bukan berarti terus masalah itu terus diambil masalahnya, setelah kamu ini tidak, ternyata di bawahnya masih ada gunung es yang besar sekali yang luar biasa banyak yang perlu diteliti atau ditanyakan masalah apa yang sedang terjadi di rumah dengan temannya atau dengan guru lain atau dengan orang tuanya yang mungkin masih jauh di tempat bertemu dan lain-lain. Ternyata masalah anak itu luar biasa banyak sekali Bapak Ibu. Ada yang tidak punya anak, ada yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, ikut nenek dan seterusnya. Akhirnya berdampak pada kinerja belajarnya, termasuk Bapak Ibu guru atau mungkin tata usaha yang utangnya banyak, utangnya sampai gajinya habis gitu, ya otomatis masuk ke kantor itu nggak bisa baca ya terus belajar itu selama karena sudah tidak dapat masukan visi lagi, tidak dapat gaji lagi, tidak mau ya akhirnya ya seperti itu. Dan kami beberapa kali menemukan ada Bapak Ibu guru atau TU yang ternyata gajinya habis. Ini kita sudah seperti itu. Ya monggo Bapak Ibu yang sudah mengingatkan, ya jangan gali lubang untuk lubang, tetap dipastikan kita itu ada saving cost paling tidak ya 30-40% itu uang itu tetap terjaga, dapur itu tidak sampai guling itu pripun caranya sehingga potongan gajinya itu bisa aman dan seterusnya. Kita sendiri yang bisa mengatur itu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Arya. Mau dilanjutkan, mohon izin saya tidak bisa mengikuti secara full seperti yang kemarin Bu ya. Jadi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, kemudian tetap semangat dan yel-yelnya ayo kita mulai siap SMK, kemudian SMK Negeri 1 Sedan. Apa jawabannya? Jaya, sudah selesai gitu ya. Siap. SMK bisa. SMK bisa. SMK jaya. Ulangi. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. SMK Negeri 1 Sedan. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jasono yang sudah memberikan sambutan dan membuka kegiatan pada pagi ini. Baiklah Bapak Ibu, akan saya mulai mengenai penyebaran pemahaman dan penjelasan pengalaman yang positif yang saya dapatkan dari pendidikan kurikuler pengalaman.
Tidak Oh, yang setuju. berupa fisik tidak setuju. Tidak. Mungkin Pak Arya Setuju. setuju, tapi bukti-bukti. Jadi Pak Ferry di sini sebagai setuju atau tidak Pak? Oke. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua, memberikan hukuman secara positif baca membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju betul nggak Pak? Ibu? Baiklah, kemudian yang ketiga memberi pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Inilah kita akan memahami mengenai budaya positif terhadap hal ini. Kita akan membahas ada 6 hal yang akan kita bahas dalam 60 menit ke depan. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, retribusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol maka sebagai guru dan juga yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini saya punya tulis yang mungkin bisa Bapak jelaskan. Di depan Bapak itu di meja sudah ada pulpen sama kertas. Ini Bapak Ibu bersama belajar. Jadi yang ini adalah yang ada di sebelah. Tidak saya sampaikan kertas. Setelah itu tuliskan sesuatu yang sangat berbeda dengan apa saja itu. Tuliskan sesuatu apapun itu yang sangat berbeda dari Bapak. Jadi tuliskan dulu. Yang sama berbeda kemudian kita lipat kertas tersebut, kemudian kita genggam sekuat tenaga. Yang paling berbeda, kemudian kita lipat kertas tersebut digenggam. Tidak ada sesuatu. Digenggam dengan pelan-pelan. Kemudian lokasi yang sebenarnya coba untuk membuka tangan yang sebelah punya coba dengan coba itu berdua coba
kita membuka tangan atau tidak itu kita yang bisa sama kita sendiri, kita yang menentukan. Nah di sini maka ada perayaan dari kegiatan ini sebetulnya siapa yang memegang kontrol untuk membuka atau menutup peralatan kita. Jadi kita sendiri ya. Selanjutnya, nah ini yang terjadi di Bapak Ibu di sekolah, bahkan tidak di sekolah juga dalam kita jadi agama. Nah ini sih guru menolak di sini, maksudnya menolak itu dan segala sesuatu yang dilakukan saat menolak padahal secara tidak langsung guru itu juga punya keyakinannya masing-masing, menganggapnya ini benar, menganggapnya ini benar, saya tidak boleh. Pada saat ini ketika hal itu baik untuk anak yang kita dukung, tapi ketika hal itu kurang baik untuk anak yang kita mengarahkan. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah anak dapat merupakan karakter. Di sini yang mungkin sering kita lakukan Bapak Ibu, tidak segala hal yang kita lakukan itu bisa diterima oleh anak. Ternyata kita perlu memahami itu, memahami karakter anak, bagaimana ungkapan-ungkapan atau uang-uang yang kita berikan itu sampai dari mereka, sehingga mereka bisa melakukan tanpa harus kita beri hukuman atau kita atur-atur secara sedemikian rupa sesuai dengan kehendak kita. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata ada kenyataannya tidak semua bermanfaat untuk anak. Karena apa? Karena anak itu secara hati nuraninya itu tidak menerima. Dan itu makanya loh yang dinamakan dengan bermanfaatnya di situ. Karena anak-anak belum menerima, karena dianggap itu hal yang memakan saya kok dari itu sekitar. Kemudian yang terakhir, bahwa Allah adalah memiliki hak untuk memaksa. Jadi kadang kita kadang kita di rumah masih memaksa anak-anak kita untuk melakukan sesuai kehendak kita. Jika itu terus kita lakukan dan kita tidak menerima masukan dari anak kita, itu agaknya apakah anak itu akan melakukan sesuatu hal seperti memaksakan? Tidak mesti anak akan berita. Selanjutnya ini ada memes atau orang itu positif yang berotol dari protokol yang biasa. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, dan Anda tidak bisa mengontrol diri. Kemudian yang kedua, perilaku mungkin perilaku itu juga bahkan anak kita sendiri. Kadang ada yang sengaja terlambat, ada yang sengaja tidur, ada yang sengaja mencari perhatian kita karena semua memiliki tujuan. Kemudian berpikir menang-menang itu maksudnya anak yang menang juga pengennya menang. Kemudian kolaborasi dan konsentrasi kita kasih. Kemudian prioritas atau kebutuhan Tuhan juga kita bisa memahami pandangan orang lain selanjutnya dan orang memiliki pandangan yang dan yang pertama tadi itu
tidak terlepas dari kita, akan tetapi kita sadar diri untuk memperkenalkan kita sendiri. Begitu pula dengan sebisa mungkin kita mengarahkan diri itu. Jadi anak-anak itu sudah bisa memperkenalkan diri untuk hal yang baik, untuk mencapai tujuannya. Tujuan anak itu mau kemana? Bisa mau di polisi, kita mengarahkan hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Dari sini kita arahkan anak-anak ke hal yang tersebut. Kemudian ini ada sebuah mengenai hukum oleh pemerintah. Jadi kita akan mendukung anak tapi kemudian ada ini efek-efeknya kita memberikan hukuman yang berbeda. Yang pertama adalah pengaruhnya itu dalam bagian jaga dan yang kedua adalah itu pemberian pemahaman, pemberian tidak efektif, pemberian jadi ketika kita memberikan hukuman yang berupa pembedaan, katanya lambat. Dan kenapa kemudian besok kalau tidak terlambat, saya kasih itu ya nilai lebih ya. Nah, itu akan menjadikan anak-anak tersebut tidak alas kesadaran dirinya untuk tidak terlambat lagi, tapi dia tidak terlambat karena akan mendapatkan pembedaan. Jadi cuma yang nantinya efeknya pada anak itu kalau mereka tidak ini, sebenarnya saya tidak dapat nilai yang baik. Jadi kalau saya terlambat, harus efeknya ke nilai yang baik. Jadi itu tidak ada kesadaran diri bahwa terlambat itu akan menjadikan nilai fisik dari anak itu akan berubah. Ini adalah bentuk program pendidikan apa ini. Nah, ini anak-anak kadang perlu pengakuan yang perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Jadi kita untuk memberikan dukungan kepada anak itu berikan pengakuan itu bagaimana sih pengakuannya secara pribadi. Kemudian pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua orang secara pribadinya. Jadi kita ketika mendukung anak itu tidak sebatas dari anaknya aja, jadi dari beberapa. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Contohnya misal anak tersebut sudah melakukan kebaikan, berikan apresiasi, tapi anak besar karena anak itu tidak bisa tahu dan anak itu tidak bisa menjaga diri. Jadi anak besar dengan diri kita perlu beri pengakuan secara pribadi dan harus ada proses. Contoh dari pengakuan apresiasi berikutnya. Ini bisa dilakukan itu bisa kita dan harus ketika sekali ya mengaku saat mau mengaku yang jelas dan masa jelas. Bisa juga dari aku sudah merasa terlalu dan empati terhadap pelaku yang berdasarkan juga kamu mengucapkan mengapresiasi. Terima kasih kamu sudah bertanggung jawab atas kebersihan di kelas kita. Kamu sudah bertanggung jawab. Kemudian
konsentrasi. Kemudian membersihkan tempat air di meja bersama sekretaris. Konsekuensi. Murid disuruh mengulang hal sebagian setelah anak tidak mengenal. Konsekuensi. Laki mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar berbola. Sekali. Konsekuensi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati dalam waktu yang lama. Kalau dasar ini biasanya anak itu namanya kurik gitu. Ini kurik dalam waktu yang lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Akhirnya teman-teman tersebut anak itu benci. Jadi dia benci terhadap kedisiplinan. Jadi anak itu akan membuat sesuatu kewajiban. Kalau kemudian kemudian mendorong anak menaiki fisik. Ada beberapa anak yang kemungkinan kita sudah masuk dalam kita. Kalau anak hukum itu sudah sekalian saya disalahin, saya disalah terus, saya digunakan itu kita langsung menyakiti dirinya sendiri. Melalui ucapannya karena dia merasa baik setelah hukum tadi. Kemudian masa diri yang buruk. Masa diri yang buruk ini maksudnya anak itu akan merasa dirinya akan melakukan kesalahan secara berkelanjutan karena kesalahan itu nanti. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak yang tidak jadi anak itu sudah menyembunyikan kesalahannya dengan menutupi kesalahan-kesalahan lain yang sebenarnya tidak terima. Kemudian maka
Dua di antaranya menghindari terik panas matahari. Menjaga keselamatan apabila terjadi kecelakaan. Juga panas bisa melihat cewek. Mungkin selama ini kita mikirnya menghindari panas biar tidak terkilat, tapi sesungguhnya sebagai solusi untuk penyakit ini adalah kita percaya bahwa ketika kita menggunakan helm itu untuk menghindari ketika terjadi kecelakaan yang artinya untuk keselamatan diri kita. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan sekarang. Jadi anak itu melakukan ritual itu bukan atas dasar perasaan dan juga atas dasar biasanya menghindari keadaan seperti ini agar ini awalnya dari karena budaya positif awal dari perasaan kelas biasanya kita dilakukan caranya nih dari perasaan kelas kemudian kita menjadi keyakinan kelas kalau perasaan itu biasanya anak tidak boleh terlambat tapi kalau keyakinan kelas jadi anak dan anak tidak boleh datang terlambat. Tapi kalau keyakinan kelas anak adalah tempat itu adalah semuanya dari kita bersama-sama ini kami menjaga namanya menjadi lingkungan yang baik. Dari lingkungan yang bagus ini anak-anak belajar budaya positif yang ada di masyarakat maupun melakukan kalau budaya yang melakukan. Saya melakukan yang hijau apa yang putih. Yang masih hijau itu yang hijau yang putih. Hijau apa putih? Kemudian kami berjaya belajar
Betul.
jadi kita menerima anak tersebut melakukan kesalahan, biar anak tersebut salah, tapi karena anak tersebut berpaling, jadi anak itu tidak atas dasar dirinya sendiri, tapi atas dasar dibahagiakan alam diberikan oleh dirinya. Kemudian untuk memantau, yaitu menghitung dan menghitung kesalahannya berapa, mengukur kesalahannya di mana dan bagaimana untuk menyelesaikannya. Tapi kalau manajer pertanyaan yang diberikan juga anak tersebut untuk menemukan solusi. Kemudian guru berkata juga untuk yang bagian posisi kontrol, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu yang kita lakukan kemudian kamu seharusnya bagaimana kamu sudah tahu. Bapak Ibu telah sekali mengatakan sukses dan tahu kamu sudah tahu kamu dan gede sampai saya harus beda apa. Kemudian untuk yang konstitusional biasanya kita mengatakan ayolah lakukan ini juga Pak biar juga Anda itu tidak kena marah dari kepala sekolah dan tidak mendapatkan hal lain yang tidak sesuai dengan kemauan kita. Kemudian yang memantau kita kembalikan kepada anak menyebutkan peraturannya apa ya, kamu sudah tahu harusnya bagaimana, kamu agar tidak menyalahkan orangnya itu gimana. Namun untuk yang bagian manajer ini apa yang kita yakini, kita kembalikan bukan peraturan malah tapi keyakinan melengkapi apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki. Jadi lebih kepada solusi itu diberikan kepada anak. Anak diajak mikir sendiri solusi apa yang tepat atas perbuatan yang mereka lakukan. Saya lanjutkan saja. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini yang mengatakan mendukung, teman, mungkin membuat rasa bersalah. Nah ini perbedaannya. Kalau mendukung itu biasanya menjadi penduduk yang ini. Kemudian membuat orang merasa bersalah, itu biasanya berceramah dan menyatakan seharusnya apa, seharusnya bagaimana, kecewa dengan kamu. Kemudian yang kelima, ayolah lakukan demi bapak, demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ya, saya pernah melakukan apa pada kamu. Ayolah saya. Kemudian untuk pemantau mengatakan apa peraturannya, saya tahu belum peraturannya apa. Kemudian untuk yang manajer biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu apa yang kita lakukan selama ini, solusi apa yang kita lakukan, dan solusi apa untuk menyelesaikan masalah ini. Sudah paham perbedaannya Bapak Ibu? Ini jawabannya itu mendukung, membuat rasa bersalah, kemudian teman, manajer, atau pemantau. Untuk yang nomor satu mereka apa? Saya kecewa dengan kamu, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian ayolah. Apakah kamu mau mendapatkan keterima dari ini? Karena ini dibicarakan apakah kamu mau mendapatkan cita-cita? Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Game hukum. Yang pertama, tadi bersalah, kemudian
Zaman sekolah waktu dulu di tahun itu. Sebenarnya gue bisa terjadi dulu. Ini tahu Ikut.
Pada bagian ini hanya anak-anak sudah tahu bahwasanya untuk pendidikan ekonomi menandakan Ini sutradara apa ya? Ayo kan? Pasti. Lagi ya.